Ceritanya saya lagi habis ganti sok, tapi pulang dari ganti sok suaranya semakin kencang seperti ini. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata yang bermasalah itu bukan cuma soknya, tapi link stabilizernya sama karet busingnya. Jadi kali ini kita akan ganti link stabilizernya dulu, kemudian baru karet busingnya yang ada di bawah ya. Langkah pertama itu kita buka dulu bannya tadi, kemudian menggunakan kunci 14 dan kunci L itu kita buka link stabilizernya bagian atas dulu yang menempel dengan sok. Setelah terbuka baru kita buka yang bagian bawah yang menempel dengan stabilizernya. Nah, ini agak susah ya, karena mungkin kondisinya yang udah lama nggak pernah dibuka dan sudah ada karatnya. Kita akan buka semaksimal mungkin, dorong sekuat tenaga supaya bisa kebuka. Ya, bisa, cuma ya agak keras aja. Jadi kalau teman-teman mau ganti itu sebaiknya disemprot dulu dengan cairan WD atau sejenisnya ya, supaya tidak keras. Nah, kemudian setelah lepas semua, kita ganti dengan yang baru. Saya di sini menggunakan part yang Suzuki ya, SGP ya, tapi nggak tahu ini asli apa bukan nih. Katanya sih asli. Nih, serinya ini nih. Ya, ini nih, Japan. Mudah-mudahan sih kuat dan awet ya. Ya, kita pasang kembali. Itu kita pasang bagian atasnya dulu atau bawahnya dulu, sama aja sih. Yang penting dia pas ke lubangnya dulu. Kita masukin. Nah, ini harus hati-hati dan harus benar-benar pas ya, supaya tidak slack nanti pada saat pemasangannya. Kita pasin dulu ke lubangnya, kemudian kita dorong. Cukup mudah sih ya. Nah, di sini murnya ini agak beda dengan yang tadi ya. Yang tadi kan murnya mur 14, sekarang murnya 17 karena dia menggunakan sistem lock nut. Nah, ini lebih besar, mur yang baru ini lebih besar, jadi ada lock nutnya ya, lebih bagus sih, supaya lebih mengunci ya, tidak cepat lepas ya. Kita kencangkan sekencang-kencangnya supaya tidak lepas lagi. Setelah yang atas, kemudian yang bawahnya kita kencangkan juga sama seperti awalnya. Ini yang sudah terpasangnya, mudah-mudahan tidak ada geluduk-geluduk lagi ya. Ya. Kemudian yang sebelah kirinya juga sama, kita buka dulu rodanya. Kemudian sama prosesnya dengan yang sebelah kanan tadi. Kita buka dulu roda dan link stabilizer yang lamanya kita buka dulu, dari yang atas dulu sampai yang bawah, atau yang bawah dulu ke atas bisa. Nih, ini kebetulan udah dibuka ya. Nih, udah kebuka. Tadi nggak ke shooting bukanya. Tapi sama, prosesnya sama dengan yang tadi di sebelah ya. Cara bukanya juga sama, gampang kok. Nih, nanti proses pemasangannya juga sama dengan yang di sebelahnya tadi. Ini yang lamanya.
Yang lamanya udah oblak banget, makanya dia rada di jalan jelek itu rada gluduk-gluduk gitu. Oke, kita pasang sekarang nih yang sebelah kirinya, kita pasang sama caranya. Yang atas kita kasih gemuk dulu dikit, yang bawah juga kasih gemuk dulu dikit supaya lancar masuknya ya. Nih seperti ini, kita pasin dulu lah. Kalau dia kurang pas bisa digeser ke atas atau ke bawah si linknya ini, kan bisa agak keras, memang agak pakai kunci ya supaya dia bisa bergeser ya. Yang bawah dulu bisa, yang atas dulu bisa. Kita pasang yang atas dulu aja supaya gampang. Yang atas dulu, karena nanti yang bawah itu tinggal dorong. Yang atas dulu, kemudian kita tinggal dorong yang bawahnya. Nah baru kita pasang murnya. Nah di sini murnya itu sama dengan yang tadi, murnya jadi 17 tapi batangnya tetap 14. Murnya ada lock nutnya, bagus tuh, ada birunya itu lock nutnya. Jadi fungsinya itu kalau lock nut itu dia tidak gampang lepas, jadi mengunci gitu ya. Kita kencangkan, nanti kita kencangkan sampai kencang. Kemudian nah ini yang tidak kalah penting juga, kita ganti bushing stabilizernya. Jadi kita ganti dulu bushing stabilizernya ini. Nah supaya gampang, yang tadi udah dipasang ya kita lepas lagi si stabilizernya tadi sebelah, supaya tidak kita ngangkat masangannya. Nah letaknya memang agak di dalam sana, jadi proses pelepasan dan pemasangannya memang agak susah ya, karena tersembunyi. Jadi kita harus ke bawah nih, di dalam sini ini stabilizernya. Nah di dalam sana ada satu, yang sebelah sana juga ada satu lagi. Kita pasang dulu yang sebelah sini. Agak susah ya. Nah ini karetnya yang udah kita lepas, udah diganti yang baru. Karetnya sih masih lumayan bagus ya, tapi nggak apa-apa, kita ganti aja dengan yang baru. Tuh udah kita pasang yang barunya. Nah agak ribet emang karena sempit tempatnya, perlu kesabaran yang tinggi ya. Dan proses yang sebelahnya juga nanti sama seperti ini, kita buka dulu bagian bawahnya, kiri kanan ya, baut 12 itu, baut 12 menggunakan kunci sok. Jadi agak tersembunyi memang. Kalau lebih enak sih kita naikin mobilnya, jadi bisa berdiri. Kalau ini kita harus ngolong ya. Ini yang sebelah kanannya udah kita pasang juga. Oke, selesai pemasangannya. Penampakannya seperti ini. Terlihat agak tinggi karena masih baru kali ya. Saatnya kita cobain apakah masih ada bunyi geluduk-geluduknya atau sudah tidak ada. Yuk kita cobain sekarang. Berangkat. Kita lewatin polisi tidur ini, apakah masih bunyi? Wah senyap, tidak ada bunyi. Polisi tidur yang kedua, senyap. Senyap. Nah ini jalannya berlobang, coba kita coba. Ya tidak ada geluduk-geluduk lagi, cuma masih bergemuruh.
bergemuruhnya itu karena suara ban ya, bukan suara dari bawah lagi. Sekarang saatnya kita cobain di jalan yang agak lurus namun ada rintangan-rintangan yang rapat. Masih sih terdengar suara geluduk-geluduk, tapi itu normal ya, maksudnya tidak terdengar suara yang berasal dari shock breaker atau besi ketemu besi seperti itu. Jadi ini coba kita dengerin ya, itu biasa sih suara seperti itu ya. Secara keseluruhan sih saya rasakan nyaman ya, semoga tahan lama dan awet dan tidak terjadi lagi suara-suara yang aneh-aneh. Mungkin cukup dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan cuci tangan, selalu pakai masker kemanapun kita pergi, terutama untuk keluar rumah dan ke keramaian, karena sekarang masih dalam masa PPKM ya. Salam sehat selalu, sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya kalau suka dengan video ini. Oke, sampai di sini dulu, sampai jumpa, dadah.